berikutnya yaitu adalah acara inti. Untuk acara inti akan diisi oleh Bapak Kusnul Wibisono atau siapa panggilannya Cak Nun Pak. Atas waktunya, monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa hadanallah. Sudah selayaknya pada siang hari ini kita senantiasa memberikan puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dihadirkan, diperkenankan ada karunia dari Allah untuk hadir insya Allah di tempat yang penuh berkah dengan niatan yang tulus untuk peningkatan ekonomi keluarga. Salam serta selawat semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita di dalam kebenaran yang hakiki. Dan yang ketiga, amat sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Lurah yang telah memfasilitasi menyelenggarakan di tempat ini. Tak lain semoga jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan ini lebih baik demi warga, demi masyarakat UMKM yang ada di Kelurahan Tegalgede. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya ingin bertanya dulu sebelum saya besar, harus ada perencanaan. Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, apa sudah? Ada yang punya, ada yang belum? Atau semuanya sudah? Semuanya sudah? Belum? Kalau materi ini bisa dilakukan yang belum punya maupun yang sudah punya. Bahkan yang sudah 1-2 tahun pun ataupun 5 tahun pun dalam hal bisnis model kanvas ini adalah masih bisa dirubah, masih bisa dilanjutkan, masih bisa direvisi sesuai dengan realita di lapangan. Apa sih bisnis model kanvas ini? Ini dikenalkan oleh dari Inggris untuk membuat perencanaan bisnis supaya kita memudahkan arah dari usaha tersebut. Apakah memang dibutuhkan sebuah perencanaan bisnis? Sangat penting. Sepenting apa? Salah satu contoh aja yang mungkin ibu-ibu sekalian dalam rumah tangganya, mungkin mau menikahkan anaknya, mau nggak mau pasti harus ada perencanaan supaya terselenggara dengan baik dan meminimais segala risiko pada saat hari hanya atau pasca pelaksanaannya. Demikian pula dengan usaha yang kita tekuni, tentunya harus ada juga perencanaan. Salah satu contoh yang terjadi di masyarakat memang yang kita ketahui, yang penting bikin produk dulu, jualan belakangan. Kenapa berjualan? Karena tetangganya, karena temennya, kanan kiri semuanya kok jualan, aku tak ikut-ikutan jualan. Mungkin sama karena melihat orang jualan es, kok laris, jualan es. Kok laris, ada jualan keripik, jualan keripik. Sehingga segmentasi peluang pasarnya ini nggak tahu kemana. Lah ini diperlukan sebuah perencanaan, memang diperlukan sebuah angan-angan. Kalau saya jualan keripik pisang, kira-kira ya siapa yang beli? Itu harus masuk di dalam pola pikir kita. Andaikan keripik pisang ini dengan yang saya jual, yang akan saya perluas peluang pasarnya, pangsa pasarnya, apakah semua beli? Tentunya di situ tidak semuanya beli. Bisa dilihat mungkin laki-laki yang beli, laki-laki usia berapa. Kedua, kalau memang itu perempuan usia berapa yang seneng dengan keripik. Nah ini ibu-ibu karena mungkin juga sama dengan saya terkait dengan digital, karena sekarang ini kan generasi Z ya, sehingga
sewajarnya kalau mau jualan itu tidak produk dulu yang dibikin, tapi bisnis model kanvas atau perencanaan bisnis yang dilakukan dulu, sehingga kita tidak mengeluarkan apapun, tidak mengalami kerugian. Apa yang kita lakukan? Contoh, kira-kira produk apa ibu-ibu yang dimiliki? Ada, angkat tangan satu saja. Sudah bikin produk apa? Produknya sambal botolan atau sambal plastik atau botolan. Oke, sekarang sambal. Sebelum bikin, jadi nanti semuanya sebelum bikin kira-kira apa ya? Browsing dulu, kalau nggak bisa nanti ke anak cucunya, tolong di Kabupaten Jember yang paling banyak produk yang di browsing, yang dicari itu produk apa sih? Jadi kita belum jualan, sehingga kita di situ kalau kita tanya ke anak cucu kita, produk apa yang banyak dijual di Jember dan berapa yang peminatnya, pembelinya. Itu kalau kita ingin ikut meramaikan produk yang ada. Salah satu contoh adalah sambal tadi, sambal tersebut. Berapa persen sih orang Kabupaten Jember yang mencari, yang browsing, yang beli sambal botolan itu? Itu nanti meramaikan, karena sebelumnya sudah banyak juga yang jualan sambal kemasan, sambal botolan. Kisaran harganya 20 sampai 25. Itu kalau sudah ada. Mungkin ibu-ibu atau ibu-ibu punya ide baru, kira-kira apa ya yang di Jember belum ada tapi mau tak jual, kira-kira apa kira-kira? Produk apa yang belum ada di Jember kira-kira? Atau mungkin minim banget yang jualan, yang memproduksi produk tersebut. Contoh mungkin teh kelor ya, teh marogi, teh marogi itu mungkin itu minim banget, tapi manfaatnya bagi kesehatan, apalagi di saat pandemi dulu, bahkan juga untuk maintenance, untuk pemeliharaan preventif pencegahan penyakit. Mungkin ada yang ingin jualan daun marogi tapi dalam bentuk kapsul kan, dalam bentuk yang sudah dikemas dalam kayak teh celup, atau mungkin hanya bisa nanti hanya sekedar teh seduh tapi bahannya dari daun kelor yang sudah dijadikan serbuk, atau mungkin produk lain. Maka di situ juga kalau yang betul-betul belum ada inovasi baru, itu berarti harus memperkenalkan. Berarti juga perlu ada perencanaan. Kira-kira yang beli, sasaran target peluang pasar kita itu siapa? Itu ibu-ibu harus tahu dulu sebelum membuat produk. Kira-kira kalau sambal, apakah kira-kira remaja usia 10 tahun ke atas kah yang beli? Mungkin ibu-ibu anak kuliah. Yang paling banyak apa kira-kira? Dari sekian persen, dari anak kuliah, dari bapak-bapak, dari ibu, paling banyak pembelinya siapa? Ibu rumah tangga. Bisa nanti ditanyakan kepada kira-kira usianya berapa. Ada juga Bu di Google itu, nanti bisa dilihat usianya berapa sih yang beli sambal, yang banyak beli. Ada juga. Nah kalau mungkin anak kuliahan berarti kisaran 20 ke bawah atau 25 tahun ke bawah. Atau kalau ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang sudah atau SD atau SD. Ya, jadi di situ nanti dilihat hasil surveinya di situ ibu, nanti bisa masuk di situ sehingga sudah tahu segmentasinya, peluang pasarnya, sehingga bikin produk baru dijual ke segmentasi yang memang banyak pembelinya. Kalau sekedar produksi, sekedar membuat tapi nggak tahu siapa yang beli, akhirnya ya kayak banyak yang dilakukan. Lah kita itu, ayo kita bareng-bareng cerdas. Mumpung dari tadi dan sudah lama Bu Lurahnya, Pak Lurahnya juga sangat-sangat mendukung kegiatan UMKM ini, harus disambut, karena belum tentu di kelurahan lain, di desa lain peduli UMKM kelurahan atau kepala desanya. Lah ini mohon untuk segera ya kayak kalian bersambut lah, kalau memang semangatnya Ibu Bapak Lurah untuk ngajak dengan ada peningkatan ekonomi dalam hal
dari sisi UMKM-nya mohonlah juga yang semangat juga untuk berjualan, untuk berbisnis, paling tidak ada kegiatan, paling tidak mengurangi yang sia-sia kegiatan kita itu. Dengan berjualan kita akhirnya mengurangi rumpi, dan memanfaatkan teknologi yang ada, bukan hanya sekedar untuk curhat, sekedar untuk yang kurang bermanfaat. Dengan adanya kita punya bisnis itu kan bisa untuk selalu update, untuk selalu memasarkan produk kita baik melalui medsos apa saja bisa, apabila memang kita punya usaha di situ.